Salam hangat dan selamat datang kembali ya di sesi pembahasan mendalam kita. Halo semuanya. Kali ini, kita mau fokus nih ke topik kepemimpinan. Tapi bukan kepemimpinan biasa di era digital ini. Iya, bukan yang sekedar adaptasi ya. Betul. Kita mau bahas tipe pemimpin yang justru menciptakan apa yang akan datang selanjutnya. Mereka yang benar-benar membentuk masa depan. Dan sumber kita kali ini spesifik banget ya. Kita pakai bab 8 dari buku Rethinking Competitive Advantage-nya Ram Charan. Judul babnya Leaders Who Create What's Next. Pas banget sama topik kita. Nah, iya, jadi tujuan kita bareng Anda hari ini ya buat nggali lebih dalam nih, apa sih sebetulnya karakteristik kunci mereka? Terus langkah konkretnya apa aja yang bikin mereka nih kok bisa ya efektif banget dorong inovasi radikal? Oke, siap. Langsung aja deh, apa sih yang paling paling beda gitu antara pemimpin pencipta masa depan ini sama gaya kepemimpinan yang katakanlah lebih tradisional? Oke, pertanyaan bagus banget buat mulai. Jadi bab ini itu ngenalin aturan keenam ya dari kerangka buku itu. Intinya pemimpin jenis baru ini tuh mereka yang nggak berhenti belajar. Terus mereka berani berimajinasi melampaui yang ada sekarang. Melampaui batas ya. Betul. Dan berani nerobos hambatan buat ciptain perubahan. Nah, perubahan yang mereka ciptain ini nantinya malah jadi tantangan baru buat perusahaan lain. Ini nunjukin banget sentralnya peran pemimpin kan? Iya juga ya. Kita sering lihat kan, nasib perusahaan itu maju mundurnya seringkali ditentukan banget sama orang nomor satunya. Contohnya di buku itu juga jelas banget ya, kayak Microsoft gimana bisa bangkit lagi di bawah Satya Nadella, atau Walmart yang baru beneran gaspol digitalnya pas Doug McMillon masuk. Persis. Transformasi kayak gitu tuh nggak mungkin kejadian tanpa pemimpin yang tepat di puncaknya. Setuju. Dan yang penting banget dipahami nih, bedanya itu bukan cuma soal, oh dia lebih muda atau lebih melek teknologi. Bukan sekedar itu. Oh, bukan cuma itu ya? Bukan. Ada geseran fundamental di cara mereka mikir, cara mandang dunia, sama cara bertindak. Ini dalam banget, bukan di permukaan aja. Saya ngerasain sih itu. Pemimpin digital ini emang kayak punya DNA beda gitu ya. Bukan cuma soal teks sesinya. Ada yang lebih inti. Oke, coba kita bedah deh karakteristik kuncinya yang disebut di buku ini. Apa aja sih yang bikin mereka unggul banget nyiptain apa yang selanjutnya itu? Baik, kita mulai dari fondasinya dulu ya, cara mikirnya, kognisi dan skala. Nah, pemimpin digital ini, kapasitas mentalnya itu buat mikir dalam skala yang eksponensial. Bukan cuma nambah dikit-dikit. Eksponensial. Maksudnya gimana tuh? Bayangin mikir 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat dari kondisi bisnis sekarang. Gila kan? Wah, 100x. Itu bukan perbaikan biasa ya. Ini bener-bener ngebayangin ulang semuanya dong. Iya, dan mereka secara aktif ngebayangin ruang masa depan yang belum ada sama sekali. Yang mungkin buat orang lain kedengarannya, wah mustahil ini mah. Pasti butuh PD yang luar biasa ya buat kayak gitu. Tepat sekali. Tapi PD-nya ini bukan asal PD. Dibangun dari kemampuan mereka fokus banget sama pelanggan. Fokus pelanggan ya kuncinya. Betul, mereka bisa ngebayangin seluruh pengalaman pelanggan dari A sampai Z, end to end gitu. Terus dari situ, ngerancang masa depan skala besar yang pusatnya ya buat memenuhi kebutuhan pelanggan itu. Bahkan kebutuhan yang pelanggannya sendiri belum sadar. Wow. Oke, selain cara mikir yang luas itu, gimana mereka nerjemahinnya jadi visi bisnis? Terus bangun ekosistemnya. Kan visi aja nggak cukup ya? Nah, itu poin penting banget. Mereka ini punya kemampuan unik buat ngeliat gimana mesin duitnya, model bisnisnya, sama ekosistem perusahaan itu bisa jalan bareng, saling dukung, dan berkelanjutan. Bukan cuma produk bagus berarti ya? Bukan cuma itu, gimana keseluruhan sistemnya kerja menghasilkan nilai. Nah, ini nyambung ke keberanian mereka. Mereka tuh bersedia ambil pertaruhan besar. Make big bets istilahnya. Pertaruhan besar ya? Contohnya? Seringkali ini artinya mereka harus siap nahan rugi dulu di awal. Entah dari profit atau arus kas. Bahkan pas banyak yang ragu, misalnya dari pasar modal, dari Wall Street gitu, kita bisa lihatlah contohnya Netflix dulu gimana. Bertahun-tahun mentingin pertumbuhan pelanggan di atas laba bersih kan. Iya, bener juga. Nah, soal bangun ekosistem ini kayaknya sering disebut-sebut ya. Penting banget kayaknya. Penting banget. Jadi mereka nggak mikir cuma dalam batas perusahaannya sendiri. Mikirnya skala ekosistem yang luas. Bangun kemitraan strategis, bikin platform, biar pemain lain bisa ikut gabung. Oh, jadi ngajak yang lain juga ya? Iya, ada keyakinan mendasar gitu, bahwa setiap pasar yang mereka masukin itu bisa diperluas.
dibikin lebih gede kuenya. Bukan cuma rebutan pangsa pasar yang udah ada. Mereka nyiptain kue baru yang lebih besar. Menarik. Nah, terus gimana soal data sama intuisi? Kan sekarang era big data nih. Gimana para pemimpin ini nimbanginnya? Oke, ini juga khas banget. Mereka itu nyaman banget, fasih banget pakai analisis berbasis data. Tapi bukan berarti jadi kaku kayak robot ya. Oh, jadi nggak data driven tok gitu? Nggak gitu. Data sama fakta itu jadi landasan, jadi sumber pengetahuan. Tapi bukan jaminan hasil pasti. Justru, karena mereka paham banget datanya, ini yang ngasih mereka keberanian buat bertindak, buat ambil langkah berisiko berdasarkan insight, bukan sekedar angka mentah. Jadi bukan data atau intuisi, tapi data dan intuisi ya, dipaduin gitu. Nah, persis. Mereka jago banget maduin analisis data yang tajam sama intuisi bisnis yang udah keasah. Terus, mereka tuh nggak diem aja. Terus-menerus mantau, nyari tren masa depan. Dan yang paling penting, fleksibel banget. Fleksibel gimana maksudnya? Tindakan sama penawaran mereka itu disesuaikan terus, seiring ada data baru, fakta baru. Ini yang disebut pemikiran cair, fluid thinking. Mereka nggak pasif nunggu perubahan, tapi aktif nyari. Bahkan seringkali mereka itu jadi sumber perubahannya sendiri. Wah, jadi proaktif banget ya? Iya, proses mikir strategis mereka itu ya gitu, iteratif, jalan terus. Bukan lagi kayak dulu, review strategis tahun sekali, kaku gitu. Ini nyambung nih kayaknya. Pola pikir cair ini pasti berhubungan erat selama psikologi dan orientasi mereka secara umum ya. Kayak punya mesin penggerak internal yang beda gitu. Bisa dibilang gitu. Ada bias kuat ke arah kecepatan tinggi. Rasa urgensi yang terus-menerus ada, sama budaya eksperimen berkelanjutan. Selalu pengen coba hal baru ya. Inovasinya itu kayak nggak ada habisnya. Implikasinya nih, mereka juga nggak ragu Dong ambil keputusan yang merusak yang udah ada. Mungkin ini yang paling susah buat pemimpin tradisional ya. Susah banget buat banyak orang. Pemimpin digital ini tuh bersedia nyiptain sekaligus ngancurin. Maksudnya ngancurin gimana? Mereka nggak takut misalnya ngorbanin produk atau layanan yang udah mapan, yang udah jadi sumber duit. Kalau emang itu langkah yang benar buat masa depan jangka panjang. Namanya kanibalisasi kan? Oh, kanibalisasi produk sendiri ya? Betul. Dan mereka juga cepet banget putusin buat stop inisiatif yang kelihatan nggak berhasil. Cut losses gitu. Ini beda banget sama pemimpin tradisional, yang seringnya nunggu semua data lengkap, sempurna, baru berani gerak. Iya sih, sering gitu ya, nunggu kepastian dulu. Nah, pemimpin digital ini fokusnya ke manfaat pelanggan, berani maju walau ada ketidakpastian. Tapi ya itu, siap juga buat potong rugi kalau emang perlu. Cepat ambil keputusan. Ngomongin soal gerak cepat di tengah ketidakpastian, berarti karakteristik berikutnya yaitu ketajaman observasi sama kelincahan atau agility. Ini pasti krusial banget ya. Gimana bentuknya nih? Ini kemampuan yang luar biasa sih menurut saya. Kemampuan buat nyerap banjir informasi, data konkret dari mana-mana, pasar, pelanggan, teknologi terus. Nyatuin itu semua jadi gambaran masa depan yang jelas, padahal belum ada. Nggak pusing ya sama infonya? Justru enggak. Mereka nggak lumpuh sama kompleksitas, malah bisa ngelola banyak variabel barengan pas lagi mubah hal-hal fundamental di bisnisnya. Kecepatan perubahan itu malah jadi energi buat mereka, bukan bikin kewalahan. Konsep MVP, minimum viable product, yang sering kita dengar di startup itu, nyambung ke sini dong. Nyambung banget. Mereka nyaman ngeluncurin produk atau layanan versi awal, MVP itu tujuannya biar dapat feedback pasar secepat mungkin. Terus dari situ, ya diulang lagi, diperbaiki lagi berdasarkan data sama masukan pelanggan. Iterasi terus. Jadi belajar sambil jalan ya. Iya, kemampuan ngolah info baru dengan cepat ini bikin mereka bisa reaksi cepat sama dinamika pasar. Misalnya ada tren baru di medsos, langsung tanggap. Terus sumber daya dialokasiin ulang terus ke tempat yang paling potensial. Belajar terus-menerus itu udah kayak napas mereka. Selalu ikutin perkembangan, nantang diri belajar hal baru. Termasuk, pahamin aplikasi ilmu algoritma, hargai penalaran berbasis fakta. Oke, visi udah, kelincahan udah. Tapi ini semua kan butuh eksekusi yang kuat ya, sama orang-orang yang tepat juga. Gimana mereka mastiin ide-ide besar itu beneran jadi kenyataan? Nah, di sini disiplinnya main. Mereka ngandelin banget metrik sama data yang transparan. Buat mantau kemajuan, buat dorong eksekusi. Ada fokus yang tajam banget buat mastiin hasil tercapai. Dan tepat waktu. Soal orangnya gimana? Milih timnya? Nah, soal orang, mereka jago banget milih siapa yang pas buat apa. Dan yang sama pentingnya, mereka nggak ragu buat bertindak cepat kalau ada orang yang ternyata udah nggak cocok lagi sama perannya. Yang berubah karena dinamika bisnis.
termasuk mindahin orang itu. Termasuk berani ngerombak struktur organisasi secara radikal gitu. Oh, tentu saja. Mereka bersedia nata ulang struktur. Seringnya malah ngerampingin hierarki. Biar apa? Biar keputusan lebih dekat ke pelanggan. Jadi lebih cepat, lebih bagus kualitasnya. Wewenang dikasih ke bawah ya. Iya, mereka nyaman ngasih wewenang, ngasih otonomi ke tim, tapi tetap pakai data, metrik yang jelas, sama insentif yang pas buat jaga akuntabilitas, biar eksekusi tetap jalan sesuai rencana. Oke, terakhir nih, ada karakteristik keberanian. Ini kan sering banget disebut ya. Tapi apa sih bedanya keberanian pemimpin digital ini menurut buku ini? Kayaknya semua pemimpin butuh berani deh. Iya betul, semua pemimpin butuh berani. Tapi di sini, keberaniannya itu ada nuansa spesifiknya. Bukan sekedar berani ambil risiko biasa aja. Gimana tuh spesifiknya? Ini keberanian buat bertindak tegas. Seringkali ngelakuin langkah strategis yang sangat berani, bold moves gitu. Bahkan pas situasinya masih abu-abu, informasinya belum lengkap semua. Wah, nekat dong. Nah, bukan nekat tanpa dasar. Keberanian ini lahir dari kombinasi unik. Satu, kemampuan super buat nyerap dan nilai data baru yang relevan. Dua, ditambah nyali yang gede banget buat ambil resiko yang udah diperhitungkan. Tujuannya, ya buat ngejar visi jangka panjang yang ambisius itu. Oke, paham sekarang. Jadi kombinasi analisis data plus nyali ya, daftar karakteristik yang kaya banget ya dan saling terkait semua. Nah, buku ini kan ngasih contoh kuat banget lewat studi kasus transformasi Bob Iger di Disney. Ini menarik sih, soalnya Iger kan bukan digital native ya aslinya, tapi dia bisa adaptasi dan ngadopsi pola pikir ini. Gimana tuh ceritanya Iger nunjukin kepemimpinan digital ini? Iya, kasus Iger ini emang bagus banget buat dipelajari. Pas dia ambil alih Disney tahun 2005 itu kan, kondisi perusahaan sebenarnya baik-baik aja. Tapi Iger udah lihat, wah ini butuh perubahan fundamental buat masa depan. Langkah pertamanya apa tuh? Strategis banget. Dia fokus nguatin konten berkualitas tinggi. Caranya, akuisisi Pixar, Marvel, sama Lucasfilm. Itu kan pertaruhan gede semua ya, tapi itu nguatin aset inti Disney secara masif. Terus dia masuk ke streaming ya, padahal waktu itu belum jelas banget kan streaming bakal segede sekarang. Investasi di BEMTech, platform teknologinya, itu penting banget ya. Krusial banget. Investasi $1,5 miliar di BEMTech itu ngasih Disney kemampuan teknologi buat bikin ESPN+, terus Disney+. Ini nunjukin visi jangka panjang dan berani investasi di infrastruktur digital. Ditambah akuisisi Fox yang gede banget itu kan. Betul. Akuisisi sebagian besar aset 21st Century Fox nilainya $71 miliar. Gila ya. Ini nggak cuma nambah konten, tapi juga nguatin posisi global dan ngasih kendali mayoritas di hulu. Itu penting banget. Ada geseran fokus metrik yang signifikan. Dari yang tadinya patokan Wall Street itu laba per saham atau EPS, digeser jadi jumlah pelanggan layanan streaming. Itu nunjukin perubahan model bisnis ya? Jelas banget. Ini nyerminin perubahan fundamental di model bisnis, money-making modelnya Disney. Iger secara sadar ngubah cara Disney nyari duit. Terus dia nata ulang struktur organisasinya juga, bikin divisi baru, Direct to Consumer and International. Dan dia komunikasi terus-menerus, intensif banget, ke dalam maupun keluar, buat jelasin visi sama strateginya ini. Fokus ke pelanggan, konten streaming, bangun platform digital, BEMTech, Disney+, bikin model money making, baru langganan, perluas ekosistem, akuisisi, ubah mesin sosial perusahaan, struktur, budaya. Dia benar-benar nunjukin pola pikir, skill, sama keberanian yang dibutuhin itu. Tepat sekali. Ini bukti kalau adaptasi itu mungkin, walaupun ya nggak gampang pastinya. Tapi punya sifat-sifat pemimpin digital ini baru separuh cerita loh. Ujian sebenarnya, kata buku ini, itu gimana karakteristik sama skill itu diterapin pas lagi di bawah tekanan beneran. Dalam test of leadership. Maksudnya gimana tuh? Gagalnya bukan karena pemimpinnya nggak punya kualitas, tapi karena nggak cocok aja skillnya sama tantangan saat itu. Contoh industri kendaraan otonom, AV, sebagai ilustrasi ujian kepemimpinan yang kompleks banget. Oh iya, pasar AV kan emang penuh ketidakpastian ya. Tantangan teknologinya juga gede banget. Pemimpin di industri AV itu, wah, harus bisa navigasi di pasar yang benar-benar baru. Belum jelas arahnya, mereka butuh dan harus ngelola data yang jumlahnya luar biasa gede buat latih AI-nya sambil nanganin resiko keselamatan yang tinggi banget. Satu kecelakaan fatal aja pas uji coba bisa hancurin kepercayaan publik kan. Belum lagi bangun ekosistemnya ya. Nah, itu dia. Harus bangun ekosistem kemitraan yang rumit banget.
Buku ini bilang minimal butuh 10 mitra strategis buat bisa sukses. Dan di atas itu semua harus nemuin model bisnis yang jalan ya. Apalagi ada potensi orang makin jarang punya mobil pribadi nanti. Waduh, berat banget ya. Berat banget, terutama buat pabrikan mobil tradisional. Mereka harus berubah cepat. Padahal seringkali sumber daya kasnya lebih terbatas dibanding raksasa teknologi. Buku ini nyebut soal masalah kas Ford sebagai contoh. Jadinya mereka terpaksa harus mitra sama pihak lain yang mungkin secara budaya agak susah buat mereka. Pergantian CEO di beberapa pabrikan besar itu mungkin indikasi tekanannya ya. Bisa jadi, pergantian CEO di BMW, Ford, Daimler beberapa waktu lalu itu bisa nunjukin betapa beratnya tekanan kepemimpinan di sektor ini. Kalau kita tarik benang merahnya nih, tantangan serupa juga dihadapi penerus pemimpin hebat ya. Misalnya penerus Iger di Disney, waktu itu Bob Chapek, kan hadapi tekanan buat buktiin model streaming ini berkelanjutan, jaga kepercayaan investor. Atau Reed Hastings di Netflix, harus terus cari dana buat konten mahal di tengah persaingan makin panas. Kepemimpinan itu diuji terus ya berarti? Persis. Konteks sama tantangan spesifik di waktu tertentu, itulah ajang pembuktian sebenarnya buat seorang pemimpin. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penting nih. Kalau pemimpin tradisional bisa adaptasi kayak Iger, meskipun susah, gimana cara organisasi bisa secara proaktif numbuhin pemimpin digital baru? Dari dalam atau dari luar? Apa artinya ini buat Anda yang dengerin mungkin yang punya peran kepemimpinan atau ngurusin talenta? Buku ini cukup to the point sih. Beberapa aspek kepemimpinan tradisional itu emang mulai usang lah ya. Kurang relevan di era digital. Contohnya mentalitas yang fokusnya cuma perbaikan dikit-dikit, inkremental gitu. Susah bersaing kalau pasar nuntutnya pertumbuhan eksponensial. Terus soal teknologi sama resiko? Nah, itu juga. Seringkali kurang paham teknologi secara mendalam. Atau enggan ambil risiko yang cukup tinggi buat inovasi yang benar-benar baru, yang disruptif. Jalur karir tradisional yang terlalu fokus di satu bidang juga bisa jadi masalah ya? Bisa jadi, kalau jalur karirnya terlalu kotak, cuma di keuangan aja atau marketing aja, itu bisa ngebatasi pemahaman utuh soal bisnis dan pengalaman pelanggan dari awal sampai akhir. Bahkan, latar belakang konsultan pun yang sering dianggap strategis bisa punya kelemahan kalau kurang pengalaman ngelola operasional sehari-hari atau kalau ada tendensi ngerasa paling pintar gitu. Tapi kabar baiknya, potensi buat numbuhin pemimpin digital ini sebenarnya ada di dalam organisasi itu sendiri kan? Bukan harus selalu cari dari luar. Gimana cara nemuinnya? Tentu aja ada. Kuncinya ya ubah kriteria pas nyari orang. Kita perlu nyari orang berdasarkan ciri-ciri pemimpin digital yang udah kita bahas tadi. Paham dasar soal algoritma, platform digital, orientasinya kuat ke pelanggan, punya kecerdasan bisnis savvy yang luas, nggak cuma di bidangnya aja. Punya imajinasi buat lihat kemungkinan baru, dorongan kuat buat eksekusi, sama kemampuan ambil keputusan yang bagus, good judgment. Dan orang bisa belajar, bisa berubah. Buku ini kasih harapan soal itu. Iya, ada optimismenya di situ. Buku ini kasih contoh eksekutif senior yang sengaja belajar soal algoritma biar tetap relevan. Potensi buat belajar dan adaptasi itu ada kok. Gimana dengan generasi muda, milenial misalnya? Generasi milenial dan yang lebih muda sering dianggap sumber potensial kan karena tumbuh di era digital. Tapi buku ini juga ngasih catatan kritis nih. Mereka mungkin perlu dikembangin skill sosial sama empatinya. Soalnya latar belakang teknis yang kuat kadang bikin cara pandangnya jadi terlalu hitam putih, kurang bisa ngerasain nuansa. Jadi intinya, berani bertaruh pada talenta muda yang punya skill digital dan pola pikir yang pas, walau mungkin pengalaman formalnya belum sebanyak senior. Itu bisa jadi strategi yang lebih baik ya, daripada maksain pemimpin tradisional yang nggak bisa atau nggak mau adaptasi. Itu salah satu kesimpulan penting yang bisa ditarik ya. Tentu tantangan ya tetap ada. Raksasa digital aja punya masalahnya sendiri kok, kayak tekanan regulasi atau jaga budaya inovasi biar nggak jadi birokratis pas sudah gede. Lalu, apa nih pesan intinya buat organisasi yang mau maju di era ini? Organisasi itu harus secara sengaja, secara sistematis, ngidentifikasi, ngebina, dan ngasih jalan buat calon-calon pemimpin digital ini. Ini bukan cuma program HR biasa, tapi udah jadi keharusan strategis kalau mau bangun keunggulan kompetitif yang awet di masa depan. Baiklah, dalam banget ya pembahasannya. Coba kita rangkum sedikit ya intisari dari bab 8 Rethinking Competitive Advantage ini. Jadi pesan utamanya tuh jelas banget. Kepemimpinan di era digital ini butuh campuran yang unik. Campuran apa aja tuh?
Yaitu tadi, visi jangka panjang yang berani, pemahaman teknologi dan data yang kuat, obsesi sama pelanggan, kemampuan eksekusi yang cepat dan tegas, plus kemauan nggak ada henti buat belajar dan adaptasi. Fokus Wah geser dari cuma reaksi ke perubahan jadi aktif menciptakan masa depan itu sendiri. Saya mau nambahin satu penekanan terakhir deh. Kepemimpinan itu benar-benar jadi faktor pembeda paling krusial sekarang ini. Pakai teknologi canggih, adopsi alat digital itu penting ya, tapi nggak cukup. Terus, yang lebih penting apa? Yang lebih fundamental itu nanemin pola pikir digital ini ke dalam diri para pemimpin di semua level. Terus, bangun budaya organisasi yang dukung dan nguatin pola pikir itu. Kalau nggak ada kepemimpinan yang tepat, transformasi digital yang beneran itu bakal susah banget, bahkan mungkin mustahil kejadian. Oke, nah sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda semua dengan satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh, refleksi sejenak soal gaya kepemimpinan Anda sendiri, atau kepemimpinan yang Anda lihat di sekitar Anda, di organisasi Anda. Sejauh mana sih ciri-cirinya udah sejalan sama karakteristik pemimpin digital yang kita bahas tadi? Refleksi ya. Dan mungkin yang lebih penting lagi nih, apa ya satu langkah konkret aja, sekecil apapun nggak apa-apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai numbuhin lebih banyak pola pikir menciptakan apa yang selanjutnya itu. Entah di diri sendiri atau di tim yang Anda pimpin. Wah, tantangan reflektif yang bagus tuh buat dibawa pulang. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 8 Rethinking Competitive Advantage ini bisa ngasih perspektif baru yang berguna buat Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di eksplorasi sumber-sumber menarik berikutnya ya.